Oke ya, saya lanjutkan ya. Bahwasannya di dalam atribusi sosial itu, kesan awal ya, ketika kita bertemu seseorang atau ketika seseorang bertemu dengan kita, itu bisa menjadi sesuatu hal yang penting atau bisa juga menjadi sesuatu hal yang tidak penting terkait dengan atribusi sosial ini. Ya, contohnya saja ketika kesan awal ini menjadi tidak penting adalah ketika barangkali kita bertemu pejalan kaki di trotoar. Ya, secara sepintas kita hanya melewati saja, gitu. Atau penjaga toko di minimarket, ya, yang juga mungkin kita hanya sepintas bertemu dengan penjaga toko tersebut, bertemu orang yang sama-sama berbelanja, gitu ya, kita saling berpapasan, melakukan interaksi singkat, terbatas dan sifatnya cepat. Barangkali kesan awal di sini menjadi tidak penting. Kenapa? Karena kita tidak terlalu melakukan yang namanya memberikan perhatian kepada individu tersebut, sehingga kita tidak melakukan yang namanya proses atribusi sosial tadi. Tapi kesan awal ini bisa menjadi penting, terutama ketika kita berada di suatu tempat, gitu ya, yang mungkin tempat itu sepi, sehingga mungkin bisa ada bahaya tertentu yang terjadi pada diri kita, ya, dan di mana di situ ada orang lain, ya, entah itu orangnya badannya tinggi, besar gitu ya, kemudian juga kumisnya baplang, misalkan pakai kaos, kemudian bertato gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kesan awal yang kita lihat itu bisa menjadi sangat penting bagi kita. Kita melakukan atribusi, ya kenapa orang itu mendekati kita gitu, dan dengan kesan secara fisik dan penampilan yang ditampilkan oleh individu tersebut, apakah kita akan menampilkan perilaku tertentu juga seperti mundur dan lari dengan tergesa-gesa, atau kita merasa aman, ya udah nggak apa-apa, walaupun orangnya berpenampilan seperti itu, ya udah saya jalan aja. Ini kesan awal bisa menjadi penting juga dalam satu situasi tertentu. Ya, dan di sini untuk bisa memahami orang lain juga ini akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memberikan kesan awal, ya, dan kemudian intuisi kita juga dalam melakukan penilaian terhadap tampilan awal yang orang lain tampilkan di hadapan kita. Ya. Nah, maka dari itu ada yang dikatakan juga sebagai initial impression formation, ya, di mana untuk sampai memiliki penilaian tentang orang lain dan penilaian tersebut kita lakukan secara lebih akurat, maka diperlukanlah yang namanya ada istilah proses atribusi kausal, di mana proses atribusi kausal ini tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kita menyimpulkan seperti apa sebenarnya orang lain yang kita amati perilakunya. Gitu ya. Jadi kita di sini berupaya untuk bisa mempertimbangkan seberapa akurat sih kita dalam membuat keputusan tentang orang lain, dan juga proses pemeriksaan perbedaan di antara persepsi kita pribadi dengan real self-nya orang lain. Jadi jangan sampai kita di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji, bahwasannya ada yang namanya bias-bias dalam atribusi. Kita mengatribusikan sesuatunya dengan kurang tepat, gitu ya. Penilaian kita terhadap atribusi-atribusi tertentu ya yang ditampilkan oleh orang lain menjadi salah, gitu ya. Dan memang kita gitu ya sudah dibekali keterampilan dan kemampuan untuk bisa mempersepsikan orang, dan ini pun memang sudah dirancang di bagian otak kita. Ada yang masih ingat bagian otak mana yang terkait juga dengan penilaian baik terhadap diri sendiri maupun penilaian untuk orang lain? Ada yang masih ingat? Di minggu lalu kita sudah pernah bahas. Bagian otak mana? Yang juga mempunyai fungsi untuk bisa mengenal konsep diri. Ada yang masih ingat? Tidak? Sevia?
prefrontal bukan Bapak. Iya betul. Ya, bagian otak depan, betul Silva ya. Itu juga yang memang berfungsi ya untuk membantu kita belajar terkait dengan orang lain, ya. Menilai orang lain secara lebih tepat. Ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari kalau misalkan rekan punya ya keponakan yang masih bayi gitu ya, dan dia yang biasanya dia melihat ibu bapaknya, kemudian melihat orang asing gitu ya, yang biasanya belum dia pernah lihat sebelumnya, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada si bayi. Ya salah satunya adalah menangis. Gitu. Kenapa? Karena bayi pun dia sudah mampu istilahnya melakukan penilaian bahwasannya ini bukan orang tuanya yang biasa dia lihat. Gitu ya. Jadi dari mulai ekspresi, mungkin kemudian juga wajahnya, ya bentuk wajahnya, bayi sudah bisa melihat, mempersepsikan orang gitu, yang memang bukan orang tua yang biasanya menggendong si bayi ini, dan bayi ini ternyata responnya berbeda juga, dia malah menangis gitu ya. Nah ini ya prefrontal cortex, di mana di sini juga menyimpan informasi-informasi selain informasi terkait konsep kita sendiri, juga informasi bagaimana orang lain, ya, informasi terkait dengan trait atau sifat-sifat orang lain, karakteristik orang lain, sifat perilaku apapun yang kaitannya dengan orang lain juga itu ada di area prefrontal cortex. Ya, di mana di sini ketika dicoba menggunakan ini resonansi magnetik fungsional fMRI, itu ternyata bagian korteks prefrontal ini ditemukan lebih aktif ketika seseorang membuat penilaian tentang orang ya. Oke, berikutnya ya di sini bahwasannya ketika kita melakukan atribusi ya, atribusi sosial ini, kita tidak melakukan seperti halnya kita melakukan penilaian terhadap suatu objek atau benda. Tapi di sini ada yang namanya proses sosial dua arah. Ketika kita melakukan atribusi sosial terhadap orang-orang di sekitar kita, maka sebetulnya orang-orang di sekitar kita pun sedang melakukan atribusi yang sama ya terhadap diri kita. Itu makanya ada yang dinamakan proses sosial dua arah. Kita sama-sama belajar mencoba memahami perilaku-perilaku apa yang menyebabkan orang-orang itu berperilaku tertentu. Sama halnya dengan orang lain juga, orang lain berusaha untuk memahami ya, dan mengetahui apa yang menyebabkan kita berperilaku tertentu. Ya, dan memang dalam dinamika sosial ini atribusi sosial ini juga memiliki dua tujuan. Pertama, kita memang perlu belajar tentang mereka, orang lain di luar diri kita, dan kedua, kita ingin mereka juga belajar tentang diri kita. Kenapa? Karena kita juga perlu dipahami oleh orang lain. Selain kita perlu memahami orang lain juga perlu memahami terkait dengan diri kita. Maka dari itu juga kita menampilkan perilaku-perilaku tertentu pada saat situasi-situasi tertentu juga. Ya, ini juga terkait beberapa gambar ya, yang sebetulnya terkait atribusi sosial ini akan terjadi. Ya, coba rekan-rekan bisa lihat di foto yang pertama ya. Ini di suatu situasi ya, tampaknya ini situasi perang ya, di suatu negara timur gitu ya, seperti ada yang menjajah ya. Yang satu tentara gitu, seperti sedang membawa senjata, dan yang satu barangkali dia sedang kesal dengan tentara tersebut, entah orang ini yang mungkin adalah orang yang terjajahnya tersebut, sehingga di sini masing-masing pasti melakukan yang namanya atribusi sosial. Ya. Kenapa tentara ini mungkin menampilkan perilaku tertentu terhadap
wilayah kami, gitu, wilayah penduduk ini. Dan mungkin tentara ini juga melakukan atribusi yang sama. Kenapa dia menatap saya dengan seperti itu, gitu ya, menampilkan wajah yang mungkin terkesannya sangar, gitu, dan lain sebagainya, sehingga ada karakteristik-karakteristik tertentu yang masing-masing orang ini tangkap. Begitu pula dengan yang sebelahnya. Mungkin dia entah itu ditawarin es krim atau apa gitu ya, tapi laki-lakinya lagi marah gitu. Dan yang ini juga mungkin sedang foto dengan ibunya gitu ya, di mana di belakangnya ada perilaku-perilaku lainnya, dan mereka entah kita melihat bahwa ini sebagai seorang ibu atau anak atau seorang nenek dan anak gitu ya, kita juga melakukan atribusi sosial, dan juga bagaimana ini barangkali di satu situasi, entah itu panti asuhan atau apa gitu ya, dan di sini ada seseorang laki-laki menggunakan baju polisi gitu ya, yang lain ada yang memperhatikan, mungkin yang lain ada yang menarik-narik gitu ya, yang lain ada yang mempedulikan kemana gitu. Barangkali ini juga akan terjadi namanya atribusi. Ya. Dan juga atribusi sosial ini terkait dengan penilaian nonverbal behavior, perilaku nonverbal kita. Rekan-rekan sudah belajar terkait dengan ilmu pernyataan, bahwasannya ternyata perilaku nonverbal ini juga mengandung bisa memberikan makna yang jauh lebih besar dibandingkan perilaku yang sifatnya verbal. Ya, di mana di sini perilaku nonverbal ini semua jenis komunikasi yang tidak melibatkan berbicara, gitu ya, termasuk di dalamnya ada ekspresi wajah, bahasa tubuh, gesture, ya, sentuhan, pola suara, ya, bukan konteks isi dari suaranya, tapi pola suaranya, kemudian juga terkait dengan jarak antar pribadi, gitu ya. Nah, perilaku nonverbal ini memang seringkali digunakan untuk memperkuat kata-kata yang diucapkan, ya, tapi juga mencakup hal-hal seperti jarak interpersonal. Seberapa jauh jarak Anda dengan orang lain berdiri, ya. Itu juga akan ada atribusi sosial tertentu. Ketika ada orang yang mungkin sangat akrab dengan Anda, gitu ya, dengan rekan-rekan di sini mungkin relatif akan mendekat, atau Anda tertarik dengan orang yang misalkan sedang bercerita sesuatu, Anda mungkin akan mendekati orang tersebut. Tapi ketika ada sesuatu hal yang membuat Anda tidak nyaman, rekan-rekan merasa nggak nyaman dengan orang itu, atau memang rekan-rekan tidak kenal, kita relatif untuk menjaga jarak terkait dengan orang tersebut. Kenapa kita menjaga jarak? Di situ juga sudah ada sebetulnya atribusi sosial kita. Ya. Ya, ini juga ada beberapa hal ya yang terkait dengan penelitian tentang perilaku nonverbal, bahwa kita cenderung menyukai orang yang memiliki nada suara yang menyenangkan dan postur tubuh yang terbuka. Ya, rekan-rekan sudah belajar bahwasannya ada orang yang sikap tubuhnya terbuka gitu ya, tangannya, atau orang yang ketika kita bertemu kayak menutup gitu ya, istilahnya kedua tangannya sidakep gitu ya, melipat. Itu bisa jadi juga memang ada hal-hal tertentu gitu ya yang mengindikasikan arti yang berbeda ya, dengan postur tubuh yang sifatnya terbuka. Dan ini juga ada orang yang berjalan lebih cepat itu dianggap lebih bahagia dan lebih kuat dan memiliki tujuan yang pasti dibandingkan orang yang lambat. Itu kita punya atribusi sosial tersendiri terhadap perilaku-perilaku nonverbal tertentu. Oke ya, ini silakan nanti baca sendiri ya. Dan bahwasannya kita seringkali mengandalkan perilaku nonverbal daripada perilaku verbal ketika pesan-pesannya kontradiktif. Ya. Seringkali kita melakukan penilaian seperti ini. Misalkan teman kita sedang bercerita terkait dengan satu hal tertentu, gitu ya, yang dia sebetulnya sampaikan dengan suara yang mungkin dengan kata-kata yang cukup jelas dia sampaikan. Akan tetapi ketika kita melihat wajahnya, ekspresinya, gitu ya, itu berbeda dengan apa yang dia sampaikan. Misalkan dia sampaikan bahwa dia lagi merasa bahwa dia merasa bahagia, gitu ya,
ketemu dengan misalkan teman-temannya gitu ya, yang sudah lama nggak ketemu gitu. Dia mengatakan bahwa dia ingin sekali ketemu temannya tersebut udah lama gitu ya. Dan ternyata ekspresi nonverbalnya itu menunjukkan hal yang berbeda. Ternyata ekspresi nonverbalnya itu menunjukkan bahwa kok mukanya atau ekspresinya kelihatannya malah murung gitu ya, atau sedih, atau nampaknya malah lelah gitu ya, badannya membungkuk gitu. Juga nampak kayak nggak ada energi gitu ya. Nah, kita biasanya memang lebih percaya pada perilaku nonverbalnya itu. Kita menangkap kayaknya dia nggak seneng deh. Gitu. Mungkin dia menutupi gitu ya apa yang dia sampaikan, bahwa dia mengatakan dia senang ketemu temannya, padahal secara ekspresinya tidak menunjukkan atau kontradiktif dengan apa yang dia sampaikan. Kita relatif lebih percaya terhadap ekspresi wajah dan gestur tubuhnya. Kenapa? Karena kita lebih sulit untuk mengontrol perilaku nonverbal kita. Gitu ya, itu terjadi lebih alamiah terjadinya dibandingkan kita mencoba mengendalikan apa yang kita sampaikan. Ya, itu akan mempengaruhi atribusi sosial kita. Ya, itu juga yang kita sering gunakan ya, bentuk-bentuk emoticon gitu ya di dalam pesan teks yang sering kita kirimkan. Itu pun menggambarkan ekspresi tertentu, ekspresi nonverbal. Ya, meskipun saya nggak yakin juga bahwasannya setiap kali rekan-rekan memberikan simbol tertawa seperti ini, itu rekan-rekan memang betul-betul sedang ketawa gitu. Kan, tetapi ekspresi tersebut bisa dipercaya oleh orang yang menerimanya bahwa ada sesuatu yang lucu, gitu ya. Oke, di sini juga terkait dengan atribusi sosial, ya bahwasannya ada ya kita juga ketika berinteraksi dalam lingkungan sosial, kita mencoba mendeteksi bahaya dengan berfokus pada informasi yang cenderung lebih negatif. Kenapa? Karena memang secara biologis kita juga ada namanya untuk pertahanan diri, ya. Bahwasannya ketika ada sesuatu yang kita anggap itu mengancam, justru itu yang akan lebih kita fokuskan pada hal yang bisa membahayakan kita. Kenapa? Itu sebagai salah satu reaksi kita juga untuk bisa mempertahankan diri kita. Ya. Oke, dan ini ada penelitiannya ya, bahwasannya sesuatu hal yang negatif itu relatif lebih menonjol, lebih dapat kita lihat dibandingkan hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Jadi di dalam penelitian ini, ya orang-orang diberi kesempatan gitu ya untuk menemukan ya ekspresi yang negatif di balik di antara ekspresi yang positif. Dan ini adalah bagaimana orang diberi kesempatan untuk menemukan ekspresi yang positif dibandingkan ekspresi negatif. Ternyata dari hasil penelitian orang cenderung lebih mudah menemukan ekspresi negatif di antara ekspresi yang positif dibandingkan ekspresi positif di antara ekspresi negatif. Gitu. Jadi memang ini gitu ya, secara alamiahnya kita cenderung lebih mudah melihat sesuatu yang negatif terlebih dahulu. Ya, ini ya bahwa otak kita juga tampaknya terprogram untuk mendeteksi perilaku negatif tertentu. Ya, itu untuk juga bagaimana kita menghindari diri dari bahaya. Ya, dan ini ada juga menilai orang dari sifat-sifat mereka. Ya, tadi juga sudah disampaikan ya bahwasannya ada trait-trait tertentu atau sifat-sifat tertentu yang memang kita akan melakukan penilaian-penilaian tertentu juga terhadap orang-orang tersebut, entah itu sifatnya atau trait-nya, itu dia orang yang menyenangkan, kreatif, gila dalam hal yang baik, itu yang maksudnya ada juga pendiam, serius dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga kita mengatribusikan seseorang itu ya
penyebab perilaku seseorang itu dengan menggabungkan sifat-sifat. Ya, ada yang intinya adalah sifat-sifat tertentu itu yang digabungkan untuk menggambarkan individu itu bisa mempengaruhi bagaimana penilaian kita terhadap mereka. Integrasi informasi terkait dengan individu tertentu. Nah, ya di sini juga ada contohnya ya. Silakan nanti rekan-rekan baca saja itu terkait sifat-sifatnya. Ya, dan di sini juga ada contohnya ya, bahwasanya ketika kita diminta untuk menggambarkan dua orang teman kita, gitu ya, kita relatif akan menggambarkan dua orang tersebut dengan cara yang sama, gitu. Kita berupaya untuk menggambarkan karakteristik-karakteristik tertentu berdasarkan susunan sifat-sifat yang relatif sama. Misalkan kita menggambarkan teman kita si A dan si B, dua-duanya adalah teman dekat kita. Ketika kita diminta menggambarkan dua orang teman kita itu, biasanya kita akan mencoba menggambarkan, oke, si A misalkan ini kriterianya sifatnya 1, 2, 3 gitu yang baik. Ya, si B juga 1, 2, 3 yang baik. Kemudian berikutnya, tapi ada kurangnya juga sih, kurangnya yang 4, 5. Ya, begitu juga si B 4, 5. Jadi kita relatif untuk menjelaskan memberikan atribusi tertentu itu dengan cara yang sama terkait dengan orang. Ya. Dan kemudian ini ada juga ya adanya sifat sentral ya terkait dengan sifat hangat dan dingin. Ya. Bahwasannya antara sifat hangat dan dingin ini bisa mengandung arti ya yang biasanya akan mempengaruhi atribusi kita. Apakah itu betul-betul menjadi bisa menjadi ke arah yang lebih positif penilaiannya atau justru ke arah yang lebih negatif ya. Seperti misalkan di sini ada penelitian ya bahwasannya ada dua orang yang digambarkan bahwa mereka mempunyai sifat rajin, kritis, hangat, praktis, dan bertekad. Yang dari Brad. Ya. Sedangkan Phil punya sikap rajin, kritis, dingin, praktis, dan bertekad. Sebetulnya secara keseluruhan ini memiliki dua sifat yang sama. Tapi karena ada satu hal yang berbeda, yaitu sikap hangat dan dingin, ini bisa mempengaruhi bagaimana orang mempersepsikan rajin, kritis, praktis, dan bertekad. Gitu. Jadi sifat hangat dan dingin ini bisa berarti merupakan sifat sentral yang bisa mempengaruhi ke semua sifat lainnya. Itu orang mungkin akan menilai ya lebih baik yang mana. Kayaknya sih lebih baik orang yang si Brad ini. Kenapa dia orangnya hangat? Gitu. Kita nggak ngelihat bahwa rajin kritisnya sama, praktis bertekadnya sama. Gitu. Tapi cenderung menilai lebih positif orang yang hangat. Ya. Dan itu akibatnya sifat dari orang yang memiliki hangat atau dingin ini disebut sebagai sifat sentral, yaitu ciri yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kesan kita terhadap orang lain. Gitu ya. Oke, ya ini juga silakan baca sendiri saja ya. Nah ini juga ada yang namanya first impression manner, ya, bahwasannya kesan pertama juga menjadi penting, gitu ya. Kenapa bisa menjadi penting? Karena biasanya orang akan melihat sesuatu penilaian itu berdasarkan apa yang dia lihat pertama kali. Bisa jadi yang dia lihat pertama kali itu akan mempengaruhi bagaimana dia mentoleransi sikap-sikap yang ada di belakangnya, gitu. Dan di sini ada penelitian juga bagaimana kesan pertama ini menjadi lebih penting, gitu ya. Ini contohnya adalah ada ada peserta yang dibagi menjadi dua, gitu ya. Dan peserta yang pertama ini diperlihatkan ciri-ciri sifat sebagai berikut.
cerdas, rajin, impulsif, kritis, keras kepala, dan iri. Dan separuh peserta lainnya dilihatkan daftar iri, keras kepala, kritis, impulsif, rajin, cerdas. Ya. Kalau kita lihat, sebetulnya dua hal ini adalah sama, gitu ya. Hanya saja dibalik. Yang pertama ini diawali dengan sifat-sifat positifnya dulu, baru ke negatif. Sedangkan yang kedua ini sifat negatifnya dulu, baru ke yang positif. Ternyata penilaian pesertanya pun relatif lebih positif terhadap susunan kata, gitu ya, atau ciri-ciri orang yang didahului oleh hal-hal yang positif, cerdas, rajin, ya walaupun ujung-ujungnya ada impulsif, kritis, keras kepala, dan iri. Tapi karena sudah didahului dengan ini, jadi kesannya akan terkesan lebih positif. Yang ini karena dari awalnya dia menyebutkan hal yang negatif terlebih dahulu, gitu ya. Ini juga berakibat terhadap persepsi orang yang menangkapnya, bahwasannya ini bisa jadi orangnya lebih negatif, ya, penilaian. Ya walaupun hal itu tidak terjadi di semua situasi, ya, karena ada juga di beberapa situasi justru bukan hal pertama yang terlihat, tapi ada recent effect, bahwasanya dalam atribusi sosial itu yang bisa terlihat adalah bagaimana perilaku akhir dari individu tersebut itu yang bisa menjadi penilaiannya. Makanya tadi ada yang disampaikan terkait dengan proses, ya, ada proses kategorisasi, karakteristik sampai evaluasi. Proses evaluasi ini berada di akhir. Bisa jadi ketika dia mengevaluasi, oh ternyata perilaku di akhirnya seperti ini. Jadi yang dianggap adalah perilaku akhir. Ya, walaupun secara umum akan lebih kuat ketika memang halo effect, gitu ya, atau efek awal tadi, ya, kesan pertama tadi ini lebih kuat secara penelitian, ya, untuk hasilnya. Dan ini menyimpulkan disposisi, ya, menggunakan atribusi kausal, ya, bahwasannya di awal tadi kita bisa menggambarkan bahwa ada ciri-ciri kepribadian dari seseorang yang kita gunakan untuk bisa memahami, menilai, ya, memberikan penilaian terkait penyebab orang tersebut berperilaku tertentu. Ya, tapi juga ternyata dalam beberapa kasus bukan hanya apa yang kita lihat terkait dengan perilaku individu tersebut, tapi atribusi yang kita berikan juga itu bisa muncul karena adanya komentar yang dibuat orang lain tentang orang yang kita dengar, gitu ya. Contohnya saja di sini, ketika ada Joe, ya, Joe dan di sini Joe juga namanya, kita ganti ya Joe sama Ji, gitu misalkan. Jika Joe memukul Ji, kita mungkin menyimpulkan bahwa Joe ini agresif, ya. Ini ada penilaian secara disposisional. Disposisional ini personalitinya si Joe nih. Padahal kita nggak melihat bahwasannya faktor lingkungan pun itu perlu kita nilai, ya. Ada nggak memang situasinya pada saat situasi apa sampai si Joe ini mukul si Ji, gitu ya. Tapi karena kita kadang terlalu cepat menilai, kita bisa menyimpulkan bahwa si Joe ini agresif. Ada contoh lainnya, ya, misalkan ini si J, ya, memberikan uang tips besar untuk kliennya. Kita menyimpulkan bahwa dia murah hati. Padahal belum tentu. Ya. Ketika misalkan si J ini, ya, memberikan uang tips besar, ternyata karena ada teman-temannya di situ dan dia ingin dinilai baik oleh teman-temannya, bukan karena betul-betul dia orang yang bermurah hati. Itu juga bisa menjadi berbeda. Karena kita tidak melihat dan mempertimbangkan terkait dengan faktor situasi tadi. Bahwasannya tidak selalu individu itu berperilaku dipengaruhi oleh disposisinya, tapi juga dengan faktor situasionalnya. Ya, maka dari itu ada tadi, ya, sudah dijelaskan atribusi pribadi dan juga atribusi situasional, ya. Oke, ini juga ada terkait dengan membuat kesimpulan tentang
kepribadian ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak rekan-rekan? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu ya, karena saya sudah terlalu panjang menjelaskan. Silakan. Ada atau tidak yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, Rizky. Mungkin agak keluar dari materi. Saya ada ponakan, Pak. Nah, dia kan setiap seminggu sekali itu sering ngunjungin neneknya yang di rumah jauh dari rumah dia. Nah, cuman setiap seminggu sekali itu dia tuh kayak selalu aja kalau sampai nangis terus. Itu kenapa ya, Pak? Padahal kan setiap seminggu sekali itu ngunjungin terus. Apa anak bayi itu bisa lupa sama seseorang lebih cepat gitu, Pak? Gimana maksudnya nangis terus? Nangisnya kenapa tadi? Pada saat Kayak situasi apa? baru datang kayak dia tuh ngerasa asing gitu, Pak. Padahal kan udah seminggu sekali tuh rajin ngunjungin juga gitu. Udah berapa lama mengunjunginya? Dalam bulan ini ada 4 kali. Soalnya kan setiap minggunya tuh ngunjungin gitu, Pak. Cuman setiap sampai di situ, nah dia tuh nangis terus, Bapak. Kayak apa? Digendong neneknya nggak mau sama ibunya terus. Gitu. Ponakan usianya berapa tahun? Masuk 10 bulan, Bapak. Ya, wajar ya kalau misalkan memang usianya 10 bulan gitu ya. Dan juga saya nggak tahu ini mulai ke rumah neneknya sudah berapa bulan. Apakah dari dia lahir sudah diajak ke sana atau gimana? Dari lahir itu neneknya juga udah sering ngunjungin Bapak. Gitu. Terus juga kalau misalnya itu cuman ke rumah neneknya gitu, Pak. Kalau misalnya ke tempat teman ibunya gitu. Nah, dia nggak ada kayak respon nangis gitu, Bapak. Walaupun sama-sama baru gitu ya. Gitu. Oke. Nangisnya berarti ketika ketemu neneknya atau ketika sampai di rumah neneknya atau ketika apa? Sampai di rumah neneknya, Bapak. Tapi ngelihat neneknya nggak nangis ya? Nggak nangis, cuman waktu digendong tuh dia nggak mau, Bapak. Kalau ngelihat apa kayak digendong nggak mau, pokoknya apa-apa tuh nempel sama ibunya atau sama saya gitu, Bapak. Ya wajar ya. Karena anak juga tadi ya seperti yang dijelaskan bahwa anak itu juga sudah bisa melakukan penilaian ya terkait dengan lingkungan sosialnya, termasuk juga karena ini sudah usia 10 bulan, dia bisa membedakan situasi ya di mana situasi itu bisa membuat dia nyaman atau enggak gitu. Sehingga ketika memasuki satu tempat yang mungkin itu baru gitu ya, tapi itu enggak bikin nyaman, bisa jadi dia nangis. Tapi ketika memasuki tempat yang baru tapi nyaman, mungkin dia nggak akan nangis. Sama halnya kayak yang tadi ya. Ini cocok dijelaskan untuk menggambarkan kenapa seseorang, misalkan menggambarkan kenapa perilaku anak ini jadinya menangis gitu ya. Kita lihat dulu konsistensinya ya. Apakah setiap anak ini pulang ke rumah nenek dan si anak ini nangis kan gitu. Tapi kita lihat juga kekhususannya. Ada nggak kekhususan yang lain? Misalkan di tempat yang lain ternyata nggak nangis ini anak meskipun tempatnya baru dan nangis ketika di rumah nenek. Itu ada kekhususan juga, berarti rumah nenek ini entah itu cuacanya,
entah itu situasi istilahnya tuh apa ya, suhunya gitu ya, entah itu juga tingkat kelembaban di sana gitu. Barangkali itu bisa mempengaruhi sehingga si anak ini gitu ya, kehususan dan konsistensi gitu ya terhadap rumah nenek ini menjadi sesuatu yang khas. Ya bisa jadi kita bisa menyimpulkan ada sesuatu yang mungkin membuat si anak ini nggak nyaman gitu ketika berada di rumah neneknya. Itu Rizky ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Ya, oke. Ya baik. Ya saya lanjutkan dulu ya ke yang berikutnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi bisa raise hand. Ya, bahwasannya ketika kita membuat kesimpulan tentang kepribadian, gitu ya, ini kita memang perlu juga berhati-hati karena kita sebagai orang itu relatif mudah menyimpulkan suatu perilaku tertentu ketika suatu perilaku itu tidak biasa atau tidak terduga dalam situasi tertentu yang terjadi gitu. Contohnya ya, ketika di sini kita datang ke pesta, terus ada orang lain berkenalan dengan kita, dia menyapa kita gitu ya dan bilang nice to meet you atau senang bertemu dengan Anda, senang berkenalan dengan Anda gitu ya. Apakah kita akan bilang bahwa orang ini ramah terhadap kita? Mungkin enggak gitu ya, enggak langsung. Tapi karena dalam budaya kita hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi setiap ketemu orang baru mungkin hal itu yang memang sering disampaikan. Tapi berbeda halnya ketika kita berada di suatu tempat tertentu, ternyata terus ada orang lain gitu ya, dikenalkan ke kita gitu ya, temannya teman misalkan dikenalkan ke kita dan si orang tersebut istilahnya apa ya, seperti mengabaikan Anda gitu ya, dan kemudian langsung pergi, mungkin kita akan menyimpulkan bahwa dia tidak ramah gitu. Kenapa? Karena tidak sesuai perilakunya dengan apa yang biasanya terjadi gitu ya di situasi kita gitu. Dan biasanya hal itu lebih mudah untuk kita membuat suatu kesimpulan ketika ada perilaku yang memang tidak biasa atau tidak terduga dalam sesuatu situasi tertentu yang terjadi. Padahal mungkin saja kalau kita melihat situasinya, oh ternyata situasinya dia lagi nggak memungkinkan untuk menyapa kita dan ada suatu hal yang memang urgent ternyata. Mungkin saja itu terjadi. Nah tadi ya mendeteksi kovarian, ya ada konsistensi, distinctiveness ya, atau kekhususan dan adanya konsensus. Ya bahwasannya atribusi sosial itu juga dipengaruhi oleh ketiga hal ini. Ya kita harus memastikan dulu dari tiga hal ini apakah konsisten terjadi pada suatu situasi. Ya misalkan di sini ya. Suatu situasi tampaknya menjadi penyebab suatu perilaku jika situasi tersebut selalu menghasilkan perilaku pada sasarannya. Misal, jika saya selalu mulai menangis di pesta pernikahan, sepertinya kita punya prediksi pernikahan itulah yang menyebabkan saya menangis. Tapi kita lihat lagi kekhususannya. Suatu situasi tampaknya menjadi penyebab suatu perilaku jika perilaku tersebut terjadi saat situasinya ada, tetapi tidak saat tidak ada pada situasi tersebut. Contohnya, jika saya hanya menangis di pesta pernikahan, tetapi di pesta yang lain tidak, maka tampaknya memang pesta pernikahan itu yang menyebabkan saya menangis. Dan juga lihat, ada konsensusnya. Konsensus ini kebanyakannya, dominannya, ya suatu situasi tampaknya menjadi penyebab suatu perilaku jika situasi tersebut menciptakan perilaku yang sama pada kebanyakan orang. Misalkan, jika banyak orang yang menangis di pesta pernikahan, maka seolah-olah pernikahan itu yang menyebabkan saya dan orang lain menangis. Gitu ya. Ini juga yang bisa menjelaskan barangkali perilaku tadi. Ya, ponakannya siapa tuh? Rizky ya. Dan ini juga ada yang dinamakan attribution for success and failure. Ya, bahwasanya kita juga melakukan atribusi untuk sebuah kesuksesan dan juga untuk sebuah kegagalan. Ya. Ini menurut Weiner,
Ya, nanti ada di bawah ya terkait gambarannya. Bahwasannya terkait atribusi kausal juga terlibat dalam banyak situasi penting dalam hidup kita. Misalkan ketika kita mencoba untuk menentukan mengapa kita atau orang lain berhasil atau gagal dalam suatu tugas, pikirkan sejenak tentang ujian yang Anda ambil atau tugas lain yang Anda lakukan. Dan pertimbangkan mengapa Anda melakukannya dengan baik atau buruk. Kemudian lihat apakah pemeriksaan Anda mencerminkan apa yang dianggap Bernard Weiner ini sebagai faktor penting dalam hal ini. Ya. Dan di sini menurut Bernard Weiner, bahwasannya kita selalu melihat ada yang namanya terkait lokus internal atau eksternal gitu ya, dan juga kestabilan ya dari diri kita sendiri, apakah kita masuknya ke kondisi yang stabil atau tidak stabil dalam melihat suatu keberhasilan atau kegagalan kita. Apakah kita selalu menilai jangan-jangan ketika kita berhasil gitu ya, itu memang karena saya belajar dan saya juga mampu gitu ya. Udah mas saya belajar, saya mampu gitu. Ataukah saya sebetulnya nggak mampu, tapi saya punya dorongan untuk belajar, itu yang menyebabkan saya sukses. Atau jangan-jangan karena kita ngelihat saya sukses kenapa? Oh karena ternyata secara eksternal ini soalnya mudah. Atau kita juga suka menilai, jangan-jangan kita sukses, kita punya nilai yang bagus karena kita luck, kita beruntung gitu. Jadi terkadang gitu ya, kita juga melakukan atribusi penyebab perilaku keberhasilan atau kegagalan kita itu menggunakan hal-hal yang tadi. Entah itu terkait diri kita sendiri gitu ya, kemampuan kita, usaha kita, atau dari yang sifatnya eksternal, situasi yang memang itu situasinya sulit atau mudah ya, atau juga adanya seperti tadi ya, ketidakstabilan, bahwasannya memang hal itu terjadi karena situasi di lingkungan, bukan betul-betul dari diri kita, sehingga menciptakan suatu keberuntungan. Ya, silakan nanti dibaca lagi ya penjelasannya. Oke, ini keywordnya saja, yang inti-inti dari atribusi kausal yang tadi saya jelaskan. Dan kemudian dalam atribusi ini ada yang disebut dengan bias ya, bias in attribution. Dan memang tadi sudah dijelaskan juga ada yang disebut the fundamental attribution error. Ya, bahwasannya atribusi yang kita lakukan ini ya juga bisa sifatnya bias atau salah ketika kita melakukan penilaian. Ya, kita menganggap bahwasannya keberhasilan kita itu bukan atas dasar diri kita, gitu ya, tapi atas dasar orang lain. Tapi kalau kita gagal, kita bisa menyalahkan diri kita, gitu. Ya. Oke, ini nanti silahkan dibaca lagi saja ya, rekan-rekan ya. Nah, ini intinya ya, bahwasanya ketika kita cenderung melebih-lebihkan peran faktor orang, ya, dan mengabaikan dampak atau situasi, kita membuat kesalahan yang oleh para psikolog sosial disebut kesalahan atribusi mendasar. Ya, jadi bahwasannya ketika ada sesuatu hal yang terjadi, ya misalkan terkait dengan keberhasilan atau kegagalan, ya itu kita cenderung melebih-lebihkan faktor orangnya, gitu. Misalkan saja ketika tadi ya si Jo dan si Ji, itu si Jo memukul si Ji. Nah, ketika kita menganggap bahwasannya ini si Jo yang salah, kenapa? Karena dia punya sikap agresif. Ya, karena dia agresif, makanya dia jadi mukul si Ji. Ya, si Jo agresif karena jadinya dia mukul si Ji. Tapi kita tidak melihat adanya peran situasi di situ. Kita mengabaikan memang ada situasi apa yang terjadi sampai si Jo ini mukul si Ji gitu. Ini yang namanya kesalahan atribusi mendasar. Dan kemudian juga ada aktor ya, ada aktor, observer, bias ya, tadi juga sudah dijelaskan ya oleh kelompok penyaji ya, bahwasannya
kita, ya cara lain yang serupa ketika kita terlalu menekankan kekuatan orang tersebut adalah bahwa kita cenderung membuat lebih banyak atribusi pribadi untuk perilaku orang lain daripada yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ya, dan lebih banyak membuat atribusi situasional untuk perilaku kita sendiri daripada untuk perilaku orang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai aktor observer bias. Ya, di sini sudah ada contohnya ya, rekan-rekan ya. Misalkan ini ketika kita menggambarkan pada terkait diri kita terhadap suatu situasi. Ya. Kita cenderung berkata bahwa ya saya memang pemalu dalam tim saya di tempat kerja. Ya. Tetapi dengan teman-teman dekat saya tidak berada di sana juga memang semuanya pemalu. Ya. Tapi ketika seorang teman berperilaku membantu secara alami, kita percaya bahwa dia adalah orang yang ramah. Gitu ya. Jadi kita relatif untuk menganggap bahwa apa yang terjadi pada diri kita, gitu ya, itu karena ada dampak situasional, tapi apa yang terjadi pada orang lain itu ada dampak dari disposisinya. Ya, bisa jadi itu ada aktor observer. Ya, nanti silakan dibaca lagi saja, rekan-rekan. Dan ini ada self-serving bias, gitu ya, bagaimana terkait penilaian terhadap diri kita sendiri. Ini sebetulnya sering terjadi, gitu ya. Bahwasannya ketika ada suatu keberhasilan, misalkan rekan-rekan di dalam suatu kelompok, ya, rekan-rekan merasa keberhasilan di dalam kelompok itu karena rekan-rekan sendiri, gitu ya, yang sudah memberikan kontribusi. Tapi ketika ada kegagalan, rekan-rekan relatif untuk menyalahkan kelompok. Ini kegagalan yang terjadi karena kelompok saya, bukan karena saya. Gitu. Ya, kalau di sini ada salah satu contoh lainnya, self-serving bias ini bisa terjadi ketika guru mengajar. Kalau misalkan mahasiswanya nilainya bagus, guru menganggap bahwasannya itu karena cara guru mengajarnya itu baik, gitu ya. Karena saya berhasil memberikan pengajaran kepada siswa. Tapi ketika nilainya jelek, ternyata guru ini menyalahkan siswanya bahwasannya bukan karena cara mendidik gurunya, tapi karena siswanya ini malas belajar, gitu. Ini yang dinamakan self-serving bias. Ya, ada juga group serving bias. Ya, biasanya kita lebih mudah menilai secara positif grup yang memang ada kaitannya dengan diri kita, gitu ya, dibandingkan grup yang barangkali di luar, ya, ada keterkaitannya dengan diri kita. Ya, dan ini juga ada victim blaming bias, ya, bahwasannya ini juga bagian dari kesalahan atribusi, ya, bahwasannya di sini, ya, dengan menyebabkan kita terlalu membebani orang, ya, dan tidak cukup pada situasi, dapat menyebabkan kita membuat atribusi menyalahkan pada orang lain, ya, bahkan kita serasa menjadi korban, ya, atas perilaku mereka, padahal belum tentu, ya, kita seolah-olah self blaming, gitu ya, kita menyalahkan diri kita sendiri, gitu. Kita serasa bukan menyalahkan diri kita sendiri, kita menyalahkan orang, gitu, dan kita seakan-akan menjadi korban dari perilaku orang tersebut, padahal belum tentu secara kenyataannya, gitu ya. Itu hanya untuk menyelamatkan bahwa bukan kita yang salah, tapi orang lain, gitu ya. Dan ini poin pentingnya dari bias tadi, ya, dan penjelasan terkait dengan atribusi yang bisa terjadi. Ya, nanti silakan dibaca saja. Oke, itu yang bisa saya jelaskan, rekan-rekan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Bapak mau izin bertanya. Ya, Sevia. Tadi kan ada penjelasan kalau otak kita itu lebih mengingat hal yang negatif. Nah, itu
memang sudah terprogram dari sananya seperti itu, atau ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi? Seperti itu. Oke, ya pertanyaan bagus ya. Ya. Apakah memang sudah terprogram seperti itu atau ada faktor lain? Ya, jawabannya dua-duanya betul. Kita relatif mudah untuk berpikir melihat sesuatu hal yang negatif itu memang kita terprogram juga karena kita ada upaya untuk menyelamatkan diri kita dari sesuatu hal yang kita anggap negatif tersebut, dari sesuatu hal yang kita anggap membahayakan, karena terkesannya ada sesuatu hal yang negatif itu akan membahayakan diri kita, sehingga itu membuat kita cenderung lebih waspada, gitu ya, cenderung lebih waspada terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Tapi ada faktor lain nggak? Ada, gitu ya. Faktor lainnya juga yang akan memperkuat gitu terhadap pemikiran negatif itu adalah bagaimana dampak dari pemikiran kita sendiri. Ketika kita merasa bahwa pemikiran negatif ini akan menyelamatkan diri kita, ya biasanya itu akan memperkuat tuh. Ya termasuk juga bagaimana overthinking itu bisa terjadi karena kita terlalu memperkuat pikiran-pikiran negatif kita tanpa kita barengi dengan pikiran-pikiran yang sifatnya lebih realistis atau lebih positif. Ya contohnya aja, kayak tadi kan kita mungkin aja menilai orang itu misalkan negatif ketika pertama kita ketemu, ya. Tapi apa yang memperkuat kita bahwasannya orang itu akan terus negatif di pikiran kita? Yang kita lihat, kita nggak bisa ngelihat dari sisi positifnya orang tersebut. Kita tidak coba mengevaluasi lagi. Tadi kan ada prosesnya ya. Kita melakukan kategorisasi, melakukan karakteristik, gitu ya, dan kemudian kita melakukan evaluasi. Pada saat kita memberikan atribusi, kenapa sih orang ini misalkan A? Ya, jangan-jangan kita sudah melakukan melakukan bias tadi, gitu ya, self-serving bias misalkan, atau ada bias-bias yang lain yang kita lakukan ketika kita menilai orang. Ketika bias tersebut terjadi pada kita dan kita tidak coba untuk mengevaluasi lagi pikiran kita terhadap orang tersebut, itu yang akan bisa memperkuat. Terus aja kita akan berpikir bahwa dia tuh negatif, gitu ya, dia tuh buruk, gitu. Padahal di sisi lain kita bisa melihat bahwa oh ternyata orang itu ada juga loh baiknya, gitu ya. Ternyata secara faktanya dia berperilaku negatif itu pada situasi-situasi tertentu saja. Itu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan kembali apakah memang satu perilaku negatif tertentu itu muncul karena memang disposisinya atau ada faktor situasional lain. Sehingga ini akan membuat kita memberikan atribusi, memberikan penilaian yang juga lebih objektif dan sifatnya juga positif. Kita nggak akan terus-terusan negatif. Itu jadinya ya. Itu Sevia ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Ini masih pada hadir semua di sini. Kecuali yang tadi kuotanya habis ya. Silakan dinyalakan dulu rekan-rekan untuk kameranya. Maisa sedikit. Oke, sudah muncul. Salsabila, Sinar. Salsabila, silakan dinyalakan dulu. Sadra, Rifani, Yafira, Sarah kalau sudah bagus jaringannya. Salwa, Salma, ya silakan dinyalakan dulu. Salma Harani, Sipa, Sylvia, Sofianti,
Silakan jika masih ada yang mau ditanyakan rekan-rekan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas dari apa yang saya jelaskan terkait dengan atribusi sosial, rekan-rekan? Sigit, Sinan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Belum ya. Sigit, ada yang mau ditanyakan, Sigit? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ini menandakan bahwa rekan-rekan sudah cukup memahami ya apa yang saya sampaikan. Memang terkait atribusi sosial ini juga sering kali saya gunakan juga ya untuk menilai seperti ketika kita sedang belajar sekarang gitu ya. Seringkali saya melakukan penilaian apa yang menyebabkan misalkan ya beberapa dari rekan-rekan tidak on cam gitu ya, terutama pada saat-saat tertentu yang misalkan saya minta rekan-rekan untuk on cam. Ketika saya melakukan penilaian ini, ya, ketika saya melakukan atribusi ini, saya ingin menemukan penyebab. Apa penyebabnya rekan-rekan off cam di saat saya minta on cam, gitu ya. Nah, ketika atribusi sosial ini terjadi bias, ya, saya mungkin akan langsung menyalahkan rekan-rekan yang tidak on cam, gitu. Oh, ini kayaknya orangnya malas nih, atau mungkin orangnya lagi kemana, saya ditinggal, gitu ya. Bisa saja saya langsung melakukan hal itu. Tapi di satu sisi, gitu ya, agar penilaian atribusi ini sifatnya objektif, saya harus melihat dulu situasi yang lain. Ya, seperti tadi ada beberapa rekan-rekan sekalian yang menyampaikan ke saya, Pak, mohon izin ternyata di sini sinyalnya sedang jelek, gitu ya, tidak stabil sehingga kalau saya on cam saya pasti keluar masuk, gitu ya. Oh, ternyata ada situasi lain. Ya. Jadi saya nggak bisa menganggap nih bahwasannya yang tidak menyalakan kamera itu orangnya misalkan malas atau lagi melakukan aktivitas yang lain, gitu. Saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu secara atribusi sosialnya, karena saya harus melihat dari dua hal. Disposisinya seperti apa, dan juga situasionalnya seperti apa. Ya, makanya kalau rekan-rekan sering kalian dari sebelumnya sudah dengan saya ya, pernah diajar dengan saya juga gitu ya. Sesekali gitu ya, atau di beberapa pertemuan, saya sengaja tidak keluar pada saat rekan-rekan keluar gitu. Pada saat pembelajaran selesai saya nggak keluar. Kenapa? Saya ingin melihat gitu. Untuk secara objektif saya memberikan penilaian. Apakah betul rekan-rekan di sini memang off cam itu karena
faktor disposisi, karena faktor situasional atau ada faktor disposisinya juga. Ternyata menariknya gitu ya, kalau saya tinggal terakhir gitu ya, saya sengaja nggak keluar Zoom dulu gitu. Ini di beberapa kelas, bukan hanya di kelas ini gitu ya. Ternyata ada 1 atau 2 orang ya, yang masih tetap tinggal di situ. Jadi saya tungguin aja. Saya tungguin sampai saya panggil gitu ya, saya panggil nggak ada sautan, ya saya tunggu aja gitu. Ternyata dia baru sadar kalau misalkan dia baru bangun gitu. Ternyata ketahuan juga kalau misalkan yang memang dia off cam itu karena tidur gitu. Ya jadi memang di sini atribusi sosial ini bisa dipengaruhi 2 faktor tadi, apakah betul secara disposisi atau secara situasional. Dan kita sebagai yang mendalami ilmu psikologi perlu ya untuk bisa memperhatikan 2 hal tadi. Ya, terkait dengan penyebab kenapa satu perilaku tertentu itu bisa muncul. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan ya. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar teori ya, atribusi sosial ini bisa disampaikan oleh saya, tapi juga bisa rekan-rekan terapkan dalam melakukan entah itu penilaian ya, atau melihat situasi-situasi sosial ya, atau melihat perilaku-perilaku tertentu di sekitar rekan-rekan semua ya, sehingga akan menjadi lebih objektif dan tidak terjadi hal-hal yang namanya bias tadi. Itu saja, kita ucapkan hamdalah bersama-sama rekan-rekan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Bapak. sama-sama. Ya. Bapak izin bertanya sedikit, Pak. Kenapa Salsabila? Pak, kalau misalnya overthinking tuh emang dari sananya perempuan tuh lebih suka overthinking atau emang perempuannya aja yang ribet, Pak? Oke. Ini pertanyaan di luar skenario sebetulnya ya. Pertanyaan di luar tema kita hari ini. Apakah perempuan aja yang overthinking? Nggak juga gitu ya. Kalau misalkan apa ya istilahnya tuh, kecenderungannya mungkin bisa jadi iya. Kenapa? Karena biasanya kalau pada laki-laki gitu ya, kalau punya misalkan masalah emosi dan lain sebagainya, dia coba langsung tumpahkan tuh si marah-marahnya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi barangkali untuk wanita lebih memilih untuk memendam. Ya udah nggak apa-apa, saya tahan aja. Mungkin cukup saya sendiri aja. Jadinya barangkali itu yang bisa menyebabkan juga kenapa pada kasus-kasus tertentu mungkin pada perempuan gitu ya, itu bisa menyebabkan overthinking karena masalah yang dihadapinya itu tidak selesai. Ya, jadi overthinking itu juga kan bisa disebabkan karena masalah yang kita hadapi itu nggak selesai. Ya beda kalau misalkan saya nggak suka sama orang, tapi udah saya sampaikan, saya nggak suka sama kamu, kamu jangan kayak gitu lagi. Mungkin beres masalah, orang itu tahu, kita tahu gitu ya, masalah selesai. Beda halnya ketika kita punya masalah sama orang, kita nggak ngomong ke orang itu, dia juga nggak tahu dia salah apa, ya, tapi kita diem-diem aja. Kita yang memegang masalah itu sendiri. Jadi itu yang menyebabkan seseorang itu punya overthinking terus jadinya. Nanti gimana kalau dia kayak gitu lagi? Nanti gimana kalau misalkan saya disakitin lagi? Ya wajar lah kita nggak nyelesain masalahnya, jadi kita punya overthinking gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain di sini mau menerapkan teori atribusinya juga atau gimana nih? Bapak terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sarah.
Izin live ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Romeisya. Waalaikumsalam. Bapak izin live ya. Assalamualaikum. Sofi, sudah beres? Sudah Bapak. Besok ya? Jam berapa sih? Jam 11 ya kalau saya nggak salah ya? Iya Presentasinya. Bapak. Jam 11. Jam Oh 11. Bapak, boleh nggak nanti mau diskusi dulu buat latihan presentasinya buat besok? Diskusi gimana, Sofi? Mau latihan presentasi, Bapak sebagai pengujinya gitu. Emang besok diuji? Bukannya kamu cuma presentasi aja ya? Enggak Bapak, diuji juga, ditanya. Oh, ditanya? Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, nanti kontak saya aja, Sofi ya. Iya Bapak. Yaudah Bapak. Izin live ya Pak, terima kasih. Ya, oke, Assalamualaikum. Salsabila, Sofi, waalaikumsalam. Safira, Salma.